proyek-proyek yang saat ini dalam kategori tidak berdaya guna dan berhasil guna maksimal untuk kesejahteraan masyarakat alias mangkrak. Oleh karenanya ikuti terus, karena kita rakyat punya hak proyek-proyek seperti ini dibiayai dari uang rakyat. Saya Tumenggung Fikri, dan jangan lupa pemirsa ikuti terus Pojok Kota Kretek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri di Juru Kunci Pojok Kota Kretek. Saat ini kita akan terus memahamkan masyarakat dengan dialog. Seperti yang kita sampaikan bahwa granit ini dianggarkan 10 miliar di 2017. Dulu memilih granit ini alasannya adalah karena granit ini berkualitas sangat tinggi. Akan tetapi faktanya seperti yang kita lihat pemirsa, jadi granit ini sudah sebagian mengelupas. Ini apakah disebabkan karena tidak ada larangan kendaraan berat dan roda 4 melintasi jalur di kawasan Menara ini, atau ada faktor lain? Kita akan tunjukkan di beberapa titik, dan ironisnya pemerintah daerah seolah tidak melakukan skala prioritas untuk memperbaiki granit-granit yang sedang mengelupas. Kita akan coba titik-titik mana yang saat ini mengelupas. Yang kita lihat, granit ini walaupun berkualitas tinggi, ya, dipilihnya jenis granit ini, akan tetapi kalau seperti ini, dibiarkan seperti ini, maka ini akan semakin hancur, ya. 10 miliar yang sudah digelontorkan oleh pemerintah ini, celakanya sampai saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kudus melalui Dinas PUPR sama sekali tidak memperhatikan memperbaiki granit-granit yang sudah mengelupas seperti ini. Oleh karenanya harapan kita di Kota Kretek ini, kita mengetuk hati pemerintah daerah Kabupaten Kudus untuk tetap memberi. Karena kalau ini dibiarkan terus, maka biayanya akan semakin besar, semakin menelan biaya. Padahal
kita tahu bahwa ini adalah uang rakyat dan harusnya ini menjadi skala prioritas karena ini adalah kawasan wisata Menara yang dihadiri oleh seluruh masyarakat di Indonesia bahkan luar negeri. Ya, pemirsa, sekali lagi kita akan coba komentar pengguna jalan. Kita akan menghentikan salah satu sepeda motor. Mas, berhenti dulu, Mas. Ya, sepeda motornya di dengan Mas siapa ini? Mas Ilham. Mas Ilham ya, ke kamera. Mas Ilham, asli Kudus ya? Asli Kudus. Melihat jalan yang banyak berlobang ini menurut Mas Ilham seperti apa? Oh, ini sih membahayakan untuk pengendara motor. Membahayakan ya? Terutama buat kayak seperti ibu-ibu atau anak-anak gitu. Bisa membahayakan, bisa jatuh sih. Iya, kalau iya. misal banyak lubangnya gitu. Iya, apalagi kalau musim penghujan yang lubang ini ketutup dengan air sehingga tidak tahu kalau jalan ini berlobang sehingga sering ada yang jatuh karena lubang-lubang ini. Oh, dulu sempat pernah lihat sih. Pernah lihat yang jatuh ya? Iya. Dan ini sangat membahayakan. Kenapa masyarakat protes kepada pemerintah? Karena sebenarnya pembangunan ini juga menggunakan uang rakyat. Rakyat membayar pajak sehingga ketika ada infrastruktur yang digunakan untuk memanjakan rakyatnya ini harus betul-betul dikritik. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu pedagang kaki lima di wilayah kawasan Menara ini. Beliau adalah Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman, jenengan melihat granit yang mengelupas ini sejak kapan? Sudah lama, Pak, seperti ini? Sudah lama sih, Pak. Yeah. Ada ya, kalau saya kan di sini belum lama, baru 1 ya? tahun. Ya, semenjak saya dagang sini sudah seperti ini ya. Dan Rusak tidak pernah ada perbaikan dari ya. Lihat kondisi seperti ini, apakah perlu segera diperbaiki atau bagaimana? Ya, supaya lebih sebenarnya nyaman? ya bagusnya ya segera diperbaiki. Ya, soalnya kan ya satu sering musim hujan. Ya, terus ya itu yang bahaya itu hujan nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Jadi yang mengelupas ini ketutup dengan air sehingga tidak kelihatan. Bahkan kalau ini terus dibiarkan akan semakin rusak jalannya, kan begitu, semakin parah. Nggak nyaman ya. Jadi orang jadi pada lewat. Oke ya. Begitu pemirsa. Jadi ada beberapa hal yang diaspirasikan oleh salah satu pedagang kaki lima ini, bahwa meminta agar pemerintah agar kerusakan ini tidak semakin meluas, agar segera memperbaiki yang berlubang dan sudah mengelupas supaya kerusakan ini tidak semakin meluas. Kita akan pantau terus. Kita akan tunjukkan di mana titik mulai dari perempatan Sucen ke perempatan Menara sampai jalan Madureksan menuju ke Kelenteng Menara. Sedulur Kudus dan sekitarnya, tadi kita sudah menelusuri kawasan Jalan Menara di Kabupaten Kudus ini, bahwa di 2017 kemarin kawasan Menara dipercantik mulai dari mengganti paving dengan granit yang berkualitas tinggi. Ada 10 miliar dianggarkan di 2017, akan tetapi faktanya bahwa saat ini pemerintah seolah membiarkan granit-granit yang mengelupas. Ini kita tidak tahu sebabnya, apakah
memang kualitas pekerjaan saat itu yang patut dipertanyakan atau memang belum ada larangan kendaraan roda 4 dan kendaraan yang berskala berat ini memasuki wilayah kawasan Menara. Oleh karenanya kita terus menunggu goodwill dan political will dari pemerintah daerah Kabupaten Kudus untuk memperhatikan granit-granit yang tadi sudah kita sajikan, banyak yang mengelupas. Jangan sampai ada pembiaran karena ini sangat membahayakan pengguna jalan, kemudian menyebabkan banyak seperti yang disampaikan salah satu pemirsa tadi, ada yang jatuh karena tidak kelihatan tertutup air dan lain-lain. Oleh karenanya harapan kita bahwa setelah liputan ini ada perhatian dari pemerintah, dan jangan lupa pemirsa, pojok kota Kretek mulai di Januari 2023 ini akan terus menyajikan informasi-informasi proyek-proyek yang saat ini dalam kategori tidak berdaya guna dan berhasil guna maksimal untuk kesejahteraan masyarakat alias mangkrak. Oleh karenanya ikuti terus, karena kita rakyat punya hak, karena proyek-proyek seperti ini dibiayai dari uang rakyat. Oleh karenanya tetap semangat. Saya Tumenggung Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.